Di tahun 2022 ini kita akan terus belajar bagaimana kita memiliki kesehatan rohani. Dan untuk di bulan Februari kita membahas yang itu, kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Sangat penting kita memiliki kesehatan jiwa. Rohani yang sehat akan melahirkan jiwa yang sehat dan tubuh yang sehat. Oleh karena itu kita hari ini belajar dengan tema minggu pertama, batin yang teguh di tengah tekanan hidup. Batin yang teguh. 1 Samuel pasal 30 kita akan pelajari ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-8. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat yang kedua, dan nanti kita sama-sama ayat yang ke-8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2 sama-sama. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8 sama-sama. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Batin yang teguh, itu tema kita hari ini. Di Nats ini bercerita bagaimana Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Jadi Raja Saul sangat marah ketika dia tahu dari Nabi Samuel bahwa dia tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan karena tidak taat kepada perintah Tuhan. Berpindah kepada seorang gembala domba namanya Daud. Sehingga Raja Saul sangat marah. Dalam kemarahannya itu dia mengejar Daud, mau membunuh Daud. Daud lari dengan pasukannya 600. Lari ke satu tempat dikejar terus oleh Raja Saul, oleh karena kecemburuannya, oleh karena dia ingin membunuh Daud. Dan Daud akhirnya mengambil kesimpulan lari ke tempat daerah Filistin, namanya Raja Akis di daerah Ziklag. Jadi Ziklag itu adalah daerah di mana mereka lari bersembunyi. Ingat, Ziklag itu adalah daerahnya Palestina. Nama rajanya Akis. Mereka di situ 1 tahun 4 bulan bersembunyi. Nah saudara, selama 1 tahun 4 bulan itu Raja Daud dengan pasukannya sangat loyal kepada raja dan panglima Filistin. Mereka sangat loyal, diajak perang mereka perang, dan selalu siap kepada apa yang dikatakan Raja Akis. Singkat cerita, satu waktu Raja Akis memanggil Daud. Daud, sini.
Ya Tuanku, hampir 2 tahun Engkau bersama dengan aku, dan aku melihat Engkau selalu patuh dan taat, dan Engkau tinggal berlindung dan Engkau selamat dari kejaran Saul. Sekarang satu yang mau kuminta, kita mau berperang melawan Israel. Israel itu negaranya Daud. Artinya dia diajak untuk membunuh rakyatnya. Dia diajak untuk membunuh satu negaranya. Dilema bagi dia. Satu sisi dia sudah menerima kebaikan dari Raja Akis melindungi dia. Rasanya ingin mengabdi. Ini adalah dilema. Kalau dia mengikuti perintah Raja Akis membunuh rakyat Israel, orang-orang Yehuda, maka dia akan merasa bersalah sekali. Mana mungkin aku membunuh rakyatku sendiri. Tapi kalau dia nggak patuh membunuh dalam peperangan, dia juga bisa dibunuh oleh orang-orang Palestina. Jadi dia dalam dilema. Pernahkah engkau menghadapi hidup dilema? Dilema sebuah malakama. Artinya kita buat ini akibatnya begini, kita buat ini akibatnya begini. Dilema. Nah, itu daerahnya itu namanya Afek. Jadi daerah Afek, daerah Palestina, kemudian di sana Israel, orang-orang Saul, Gesier namanya. Di antara Afek dan Gesier ini ada lembah. Biasanya kalau peperangan di Timur Tengah itu berperangnya pasukan dengan pasukan di lembah. Mungkin pernah nonton ya. Kalau film-film Timur Tengah kerajaan itu perangnya di lembah. Nah, diajak untuk berperang. Kemudian raja-raja Palestina mulai berpikir selain Akis, panglima-panglimanya. Mereka bilang kepada Raja Akis, Raja Akis, aku curiga sama Daud. Kalau Daud kita ajak berperang melawan rakyatnya, jangan-jangan nanti sampai di lembah yang dibunuhnya bukan orang Israel. Jangan-jangan yang dibunuhnya kita. Understand? Bilang sebelahnya, sampai sini ngerti nggak maksud pendeta itu? Tanya lu sebelahnya. Ya, kadang-kadang saudara melihat saya begini, ya harus jelas dulu. Sampai sini mengerti ya? Oke, baik. Jangan-jangan ini strategi dia, karena Daud itu lebih berbahaya dari Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Lebih hebat ini otak perang, si Daud ini otak perang. Bahaya. Jadi maksud kalian bagaimana? Rapat, lagi rapat mereka. Udahlah, suruh pulang si Daud dengan pasukannya. 600 orang. Pulang kemana? Ke kampung tadi. Kampungnya di mana tadi? Jiklak. Coba sama-sama katakan Jiklak. Mereka pulang dari Afek, di sana Geser, di situ Jiklak. Perang di lembah itu. Jadi di Afek ini akhirnya diambil keputusan pulang aja lah Daud, pulang aja lah kau. Karena sebaiknya kau pulang, karena kita melawan orang Israel, bangsamu sendiri. Di Jiklak itu tempat pelarian, itu bukan daerah Israel, daerah Palestina. Pulanglah kau ke kampungmu, ke Jiklak. Jaraknya 100 km. Jalan kaki lah mereka pulang. Karena waktu itu nggak ada Rahayu 42. Belum ada. Gojek belum ada. Apalagi GoFood, belum ada. Saudara, mereka pulang, melangkah, jalan kaki bawa perang, alat perangnya, 600 orang selama 3 hari. Di hari ketiga sampai mereka ke Jiklak. Dari kejauhan mulai mereka melihat di Jiklak ada asap, api. Mereka nggak tahu apa yang terjadi. Mereka melangkah terus. 100 km itu medan ke tebing. Kira-kira tahu ya, medan ke tebing lah jalan kaki. Kalau mau coba berapa hari,
Coba besok nggak apa-apa, menghemat bensin. Saudara, sampailah mereka dan mereka lihat, wah, terbakar semuanya. Habis kampung mereka, rumah mereka habis. Nggak tahu siapa yang bakar. Dia dilihat mana anak-anak nggak nampak lagi. Istri pun nggak nampak lagi. Semua habis, dibawa hidup-hidup, ditawan. Ayat 4, coba lihat. Ayat 4, coba sama-sama kita baca. Pernahkah saudara mengalami kasus seperti ini beratnya? Ini raja loh, seorang nabi yang diurapi Tuhan. Ayat 4, sama-sama. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bisa kubayangkan perasaan Daud dan orang-orangnya yang merindukan 3 hari tidak ketemu, atau beberapa hari sebelumnya udah perang. Kemudian ketika mereka datang, mereka nggak jumpa, nangis sampai tidak kuat lagi menangis. Artinya mereka nangis sampai begitu berat. Biasanya seorang ayah, seorang ibu akan menangis kalau anaknya meninggal atau pergi, lari, sedih hati. Jangankan meninggal, nggak pulang aja 1 hari kita udah kebingungan. Menangis dan menangisnya sampai tidak kuat lagi. Kira-kira kalau ku praktekkan nangis tidak kuat, siapa di antara saudara yang pernah saking beratnya masalah yang kau hadapi, nangis tidak kuat? Saya pernah, angkat tangan. Yang sama kayak Daud, saya pernah kayak Daud, nangis nggak kuat lagi. Siapa di antara saudara yang pernah nangis tidak kuat lagi saking beratnya masalah? Angkat tangan. Saya ingin tahu aja, saudara terbuat dari apa? Sedikit loh, selebihnya yang kuat-kuat loh ini. Harusnya kalian yang khotbah di sini, aku di situ. Yang saya khotbahi manusia-manusia besi semua ini, robot-robot semua ini loh. Siapa nggak nangis baru meninggal anak? Saya bisa bayangkan ada keluarga jemaat kita baru meninggal adik bungsunya, belum sampai sebulan meninggal mamanya. Kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu belum siap satu, udah datang satu. Kadang-kadang kita pikir tega banget Tuhan, kadang-kadang ya perasaanku ya. Saya pernah ngalami itu, tega banget kau Tuhan. Kau bilang nggak melebihi kekuatanku. Udah hampir gak kuat. Udah gak kuat yang satu itu masalahnya, datang lagi yang lain. Mbok sopan gitu. Satu-satu kan siap enak. Siap satu masalah, siap satu kan enak. Tapi ada kalanya masalah yang kau hadapi itu bertubi-tubi. Saya mau katakan sama saudara, bukan besarnya masalah yang penting, seberapa kuat di dalam hatimu itu yang penting. Apa responmu terhadap masalah itu yang penting. Kita nggak bisa menebak masalah apa besok. Apalagi zaman tidak pasti, kita nggak bisa menebak apa yang terjadi. Kita nggak bisa atur perkataan orang kepada kita. Jangan coba mau mengatur mulut orang tentang kita. Mulut kita sendiri aja nggak bisa kita atur, apalagi mulut orang. Halo? Jangan sakit hati dengan perkataan orang kepadamu, fitnah dan gosip. Udahlah, itu kan mulutnya. Apapun mau diomongin dia terserah lah. Saya khotbah gini baik-baik juga ada mulutnya nggak enak ngomongnya. Khotbah pintar, hidupnya gimana? Ya sudah. Yang penting saya atur respon saya. Yang saya perlu atur adalah mulut saya, perkataan saya. Saudara, saya bisa bayangkan. Karena saya pernah ngalami itu, nangis seperti anak kecil. Waduh, sampai habis. Orang Batak bilang, mangultong. Do you know what is mangultong? Menangis anak-anak, mangultong itu artinya, saya berkali-kali jumpa ibu-ibu punya masalah hidup. Pak Pendeta, iya Bu, tenang, masalahnya apa? Iya, iya Bu, ibu mau melahirkan atau apa? Tolonglah, ini nggak siap-siap. Tapi karena saya tahu, saya seorang
dokter, ada ilmu jiwa-jiwa sedikit, menangis itu menyembuhkan jiwamu. Saya biarkan dia nangis dulu 15 menit. Udah bisa, Bu? Itu aja sama saya. Oke, gak apa-apa, Bu, teruskan. Menangis itu terapi jiwa. Ada pendeta yang kadang-kadang sadis. Meninggal suaminya, dia bilang, ibu jangan nangis. Karena Tuhan itu sudah diberikan hidup yang kekal. Ini pendeta manusia robot. Coba istrinya dulu meninggal, nangis gak dia? Ini kadang-kadang pendeta kan bisa bacrit. Coba ngalami sendiri. Orang ketika meninggal, ada yang cinta yang meninggal, kalian jangan bacrit. Jangan banyak nasihat. Yang dia butuh, saudara hadir bersama dia aja udah cukup. Jangan banyak nasihat. Coba balikkan cerita. Orang yang kau cintai yang meninggal. Kemudian dia bernasihat dari Kejadian sampai Wahyu. Begini, kata Alkitab begini. Oh, ada hidup yang kekal. Itu hanya sementara. Begini, panjang 2 jam berbuih-buih dalam hatinya. Kanakmu nanti kayak mana? Kulihat kau. Makanya kalau ada orang yang meninggal kehilangannya dicintai, nggak usah banyak nasihat. Elus aja. Kalau dia memang edamu, temanmu, paling pun 1-2 kata, sabar ya. Sabar ya, itu aja. Jangan sok-sok kobai ayat-ayat. Istrimu meninggal, dikotbai lagi ayat. Ayat-ayat yang kau khotbahkan itu dikhotbahkan lagi padamu. Saya berapa kali melihat orang yang mengkhotbahi orang meninggal, jangan menangis, jangan sedih. Pas dia, gak bisa aku terima. Begini rupanya rasanya. Iya, karena kau gak kau rasai kemarin. Sesudah kau rasakan kehilangan suami baru, waktu belum merasakan, jangan terlalu banyak nasihati orang yang kehilangan yang cintai. Cukup hadir, doakan, sabar ya, kuat. Aku tahu ini berat, tidak mudah. Orang udah cerai-ceraian, jangan bilang, oh masih banyak yang lain-lain, banyak yang lain-lain. Jangan kompor-kompor gitu. Kau masih muda, masih cantik kau, jelek lagi suamimu. Oh, ya ini urusanmu jelek suami orang. Tapi memang kadang-kadang kita lihat pasangan, kadang-kadang nggak bisa kita tebak-tebak. Ada yang kita lihat suaminya ganteng kali, istrinya alamat jang. Nah betul nggak? Ada juga aku lihat istrinya yang begitu bagus sekali kayak biola, suaminya kayak bola bulat. Pokoknya antara biola dan bulat dan bola disatukan. Yang itu masing-masing. Cantik itu relatif. Satu negara gemuk-gemuk itu cantik katanya. Itu ada, baca di Google, Mbah Google. Jangan ke situ khotbah kita larinya. Saya hanya mau katakan, begitu sedih Daud, dia pun nangis. Istriku, anak-anakku, bangsaku, rakyatku. Di tengah-tengah sedihnya, ayat 6, coba lihat ayat 6. Apa yang terjadi? Dia pun udah sedih, dia pun udah susah, ayat 6. Ayat 6. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Di tengah-tengah dia pun nangis sedih, istriku, anakku, bangsaku. Nggak tahu siapa yang bakar, nggak tahu siapa yang membawa, kemana pergi, nggak tahu. 600 orang yang bersama dengan dia. Saya contohkan 600 ya, 100, 200, 300, 400, 500, 600. 1 kali 100, 600. Coba angkat tangan kalian. Ini mau melempari apa? Daud dengan batu, 600. Kira-kira kok dilempar mati nggak nih si Daud? Satu aja benjol, lagi 600 ini. Marah kepada Daud. Daud, gara-gara kau kita lari. Kenapa kami ikuti kamu? Kira-kira begitu. Menyesal. Anak-anakku jadi hilang. Daud juga bisa bilang, enggak anakmu aja yang hilang, anakku pun hilang.
Istriku hilang, istriku pun hilang. Dua lagi istriku. Nah, kan dua itu. Jangan contoh yang itu ya. Jangan contoh. Daud punya kesalahan loh, ingat ya. Apa yang salah dari Daud jangan contoh. Setiap orang punya kekurangan, kelemahan, ada kesalahan. Saudara, tapi dia juga kehilangan istri, kehilangan anak-anak. Dia terjepit, mau dilempari. Ini yang dibuat oleh Daud. Kuncinya adalah ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Efod itu jubah imam, jubah kudus. Artinya dia mau berjumpa dengan Tuhan. Efod itu jubah kudus seorang imam besar. Ayat 8 sama-sama kita baca, 1-2 ya. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Singkat cerita, kunci daripada Daud poin yang pertama. Hidup dipimpin Tuhan dan semangat dalam Tuhan. Tiap kita pasti punya tekanan, punya masalah yang berat dalam hidup kita. Masa pandemi ini tidak ada orang yang berkata tidak berat. Kaya miskin semua berkata berat. Semua aspek, semua pekerjaan. Yang saya lihat dari Daud adalah dia mencari Tuhan, minta dipimpin Tuhan. Ingat, dalam tekanan masalahmu yang berat, engkau gampang sesat, gampang salah. Sangat penting engkau punya komunitas yang saling mendoakan. Makanya di gereja kita ada pemuritan, ada cell group, ada komunitas ibu, bapak, remaja, pemuda. Kita ada komunitas, gereja kita ini gereja komunitas. Ada tempat sharing, mentornya. Ada cell group, ada gembala iCare, ada komunitas ibu-ibu, bapak. Nggak boleh sendiri. Saudara yang saya kasihi, maka dikatakan dia minta petunjuk Tuhan. Apa yang kami lakukan Tuhan? Apa yang kami kerjakan dengan jubah kudus imam besar namanya efod yang dikasih Imam Abiatar. Kemudian ketika mereka berdoa, dia berdoa, apakah harus ku kejar Tuhan? Kemana kami kejar? Tuhan bicara kepada dia, kejarlah. Ingat, Tuhan itu roh Allah yang hidup, bisa bicara samamu. Mungkin hatimu begitu bingung, tersakiti, kecewa. Tapi kalau engkau izinkan Roh Kudus dan engkau bertanya, apa yang kulakukan sama Eda, mertua, tetangga, sama orang yang menyakitiku ini? Kalau kau dengar suara Roh Kudus, akan ada kata yang berkata, ampunilah, bersabarlah. Roh Kudus itu berbicara, dia Allah yang hidup, bukan patung. Dia bisa bicara, dan Roh Kudus bicaranya itu isi Alkitab. Itulah suara Roh Kudus. Kalau dia menyimpang daripada isi Alkitab, itu enggak lagi suara Roh Kudus. Makanya ketika engkau mengalami beban berat, kalau engkau berdoa, aku enggak tahu lagi buat apa dengan pernikahanku ini. Roh Kudus bisa bicara, bertahanlah. Bertahanlah di masa kesulitanmu. Sikit lagi kau melihat kemenangan. Selangkah lagi kau melihat kemenangan. Gak ada yang sempurna. Semua juga orang bisa salah. Makanya perlu dengar, latih telinga kita mendengar suara Roh Kudus, suara Tuhan apa yang kita lakukan. Kadang-kadang nasihat orang bisa salah. Nasihat orang bisa menyesatkan engkau. Tapi nasihat Tuhan tidak akan menyesatkan. Roh Kudus akan berkata, semangat, maju. Makanya apa yang terjadi dengan Daud ketika dia mendengar suara Roh Kudus, suara Tuhan, kejarlah, semangat. Dia langsung bilang, ayo kita kejar. Nggak tahu kemana pergi. Dia hanya melangkah saja. Kadang-kadang kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan, tapi kita dengar suara Tuhan, melangkah saja, sama seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Dia tidak tahu kemana pergi, dia hanya taat saja.
Kadang-kadang dalam hidup ini kita nggak tahu apa yang kita lakukan, tapi step by step, hari demi hari, Dia bisa memberikan tanda kepada kita apa yang kita lakukan. Saudara, akhirnya mereka berangkat saja. Ayo kita berangkat, kata Daud. Ikutnya 600 berangkat. Sampai di tengah jalan, mereka ketemu dengan seorang pemuda Mesir, ayat 11 dan 12. Seorang pemuda Mesir yang kelaparan, 3 hari 3 malam nggak makan. Kemudian Daud bertanya, siapakah engkau? Saya adalah seorang Mesir, budak daripada orang Amalek. Dari manakah engkau? Kami baru merampas kota Negeb dan baru membakar habis kota Jiklak. Jiklak itu punya siapa? Tadi tempat siapa? Daud. Bayangkan, baru kami bakar Jiklak, habis. Kira-kira mata si Daud, sasaran dapat. Poin yang kedua, kalau lihat poin yang kedua, hidup dalam kasih dan tindakan nyata. Dia tadi dipimpin Tuhan, semangat. Ingat, anak Tuhan ciri-cirinya semangat. Kalau ada di antaramu nggak semangat dengar khotbah ini, kurang dipimpin Tuhan. Dia saudara. Anak Tuhan itu ciri-cirinya semangat pokoknya. Mokok tongpes, tahu tongpes? Kantong kempes. Semangatmu ada gitu loh. Ini udah tongpes, muka pun loyo. Perempuan mana suka? Mana ada yang suka seperti itu? Saudara, saya mau katakan, berarti di otaknya si Daud siapa? Otak Daud, berarti kau membunuh. Berarti kau membakar habis kota kami. Berarti kau membawa anak-anak kami, membawa kami. Dalam pikiran bisa, kusalibkan enggak kau? Kuapakan kira-kira? Tapi Daud tidak. Daud lihat dia kelaparan, ayat 11-12. Dia ambil makanan dan kue, kasih. Makan. Minum. Dia segar kembali. Anak Tuhan ciri-cirinya membalas kejahatan dengan kebaikan. Matius 5 ayat 44-45. Apa beda anak bapa dengan anak dunia? Anak bapa membalas kejahatan dengan kebaikan. Anak bapa di sorga bukan ciri-cirinya banyak ibadah. Bukan itu ciri utamanya. Tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Memberkati musuh. Sesakit apa dirimu, berkati musuhmu. Doakan. Tuhan yang bertindak, bukan engkau. Berkati. Jangan ada kutuk keluar dari kata-katamu. Jangan ada kata-kata kasar, menyakiti, apalagi kata-kata binatang. Sesakit apa kau dibuat suamimu? Sesakit apa engkau dibuat istrimu? Dikhianati. Seberat apapun cerita hidupmu, anak Tuhan memberkati musuh. Saya bingung kalau bisa pendeta nggak berdamai dengan yang lain. Atau seorang aktivis gereja melayani, tidak bisa berdamai. Lebih bingung lagi saya lihat orang bisa bahasa Roh Kudus, tapi banyak kali bertengkar. Tuhan bilang berdamai dulu baru beribadah. Bereskan dulu hatimu dengan orang lain baru datang ke Tuhan. Anak Tuhan itu gak ada benci di hatinya. Karena benci itu adalah membunuh, sama dengan membunuh manusia. Yang pertama dibunuh dirimu. Karena benci itu racun. Sakit hati itu, pahit hati itu membunuh. Siapa yang pertama dibunuh? Dirimu sendiri. Makanya rugi pahit hati. Rugi benci. Kalau engkau tidak mampu, ada Roh Kudus yang memampukan. Saya pun gak mampu. Tapi karena ada Roh Kudus yang memampukan saya berkati orang yang menyakiti saya. Usaha mereka saya lewati, mengkhianati usaha saya. Ini tahu istri saya berkati usaha mereka. Padahal usahaku yang mereka hianati. Saya berkati. Dan saya lihat berkat Tuhan gak salah. Siapa yang memberkati, semakin diberkati Tuhan. Dikasih makan. Terus dia bilang, ke arah mana orang Amalek itu?
daerah sana. Tapi janji, jangan bunuh aku. Jangan kasih aku kepada orang Palestina, dibunuh nanti aku. Ya tenang, mereka berangkat. Pagi-pagi benar, mereka melihat orang-orang Amalek itu lagi sedang santai-santai. Gak disangka-sangka. Mereka awalnya 600. Di Sungai Besor mereka kelelahan 200. Langsung Daud bilang, udahlah yang 200 istirahat karena kau kelelahan. Biar kami yang 400 pergi berangkat. Pagi-pagi benar dihabisi semuanya orang Amalek. 400 aja yang dibiarkannya, itu pun dibiarkannya pergi. Selebihnya ribuan orang dimatikannya hanya dengan 400 orang. Tuhan lebih kuat kalau Tuhan bersama dengan engkau. Ingat, engkau bersama dengan Tuhan adalah mayoritas. Jangan katakan engkau minoritas. Dirimu bersama dengan Tuhan adalah mayoritas. Engkau lebih hebat kalau engkau bersama dengan Tuhan. Dan puji Tuhan, ketika mereka pulang merampas dan membawa harta-harta itu, istri mereka pulang semua, anak-anak mereka pulang semuanya. Kemudian ada 200 orang di Sungai Besor. Mereka jumpai, yang 400 lagi pasukannya bilang, nggak usah kasih, ayat 23. Nggak usah kasih harta rampasan kepada mereka. Orang kita kok yang capek perang. Tapi ayat 23 Daud bilang apa? Jangan gitu bro. Jangan gitu. Kita bisa menang bukan karena jumlah kita hebat, bukan kekuatan kita. Kita hanya 400, yang kita lawan ribuan. Kita menang karena Tuhan. Kita bisa karena Tuhan. Yang 200 ini kecapean, kasih walaupun gak berperang. Ini bicara kasih karunia. Jangan pernah berpikir semua yang saudara miliki karena engkau kerja keras. Napas kita ini kasih karunia. Besok siapa hidup dan mati di antara kita pun gak tahu. Yakobus 4 ayat 14, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi hari esok. Hidup kita seperti uap, sebentar ada lalu lenyap. Besok kita hidup atau tidak gak tahu. Hanya anugerah kasih karunia. Jangan berkata, karena akunya makanya bisa usahaku ini. Sombong. Orang sombong musuh Tuhan. Hati angkuh akan jatuh. Jangan katakan, wah karena akunya makanya pesta ini bisa. Karena akunya semuanya bisa. Aku lama-lama kuku. Kuntilanak. Karena kukumu panjang kali. Jangan. Harusnya kita berkata, semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh kasih karunia Tuhan. Betul aku kerja keras mengembalakan jemaat ini. Betul bersama tim yang ada, pelayan yang ada. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kehebatanku. Aku bisa berdiri pun di sini. Di tengah-tengah juga ada sakit-sakit yang kualami beberapa waktu yang lalu dan berangsur-angsur makin pulih. Saya bisa karena anugerah Tuhan. Saya hormati kasih karunia Tuhan. Dengan cara saya hidup memuliakan Tuhan. Saya enggak gunakan lagi sisa hidupku untuk dosa. Saya enggak gunakan lagi sisa hidupku untuk keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saya gunakan di waktuku yang masih ada untuk bisa menyenangkan Tuhan. Hari ini miliki pimpinan Tuhan dan engkau semangat dan kasihi musuhmu. Ingat, orang yang terbuang itu menjadi penolong bagi Daud. Orang yang kau tolong bisa menolong hidupmu. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Mungkin kau menolong orang gak kenal siapa dia. Satu waktu dia menolongmu, menolong anakmu. Dan dia jadi berkat atas hidupmu dan keluargamu. Berbuat baiklah. Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Ketika Daud menangis dengan segala beban berat. Gak ada salahnya ketika engkau berat hatimu, engkau menangis sama Tuhan. Itu mengobati hatimu yang luka, disembuhkan. Namanya katarsis. Menyampaikan unek-unek banyak kali beban hidupmu. Gak sebelum semua kau ceritakan masalah hidupmu. Aku yakin ada kalanya masalahmu antara engkau dengan Tuhan aja yang tahu. Tapi ceritakan sama Tuhan. Seluruh cerita yang sangat secret sama Tuhan, tidak ada yang rahasia. Dia mengerti bahasa air matamu. Dia mengerti
basah, tetesan air mata, suatu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa, tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia.